Kalau sama laki perempuan sama saja, silahkan USG. Karena buat dia nggak ada beban mau laki mau perempuan, alhamdulillah seperti itu. Nah, kepada yang anaknya baru satu. Ya Ustaz. Apa keutamaan punya anak perempuan? Jika kita benar didiknya menjadi anak yang soleha, kelak nanti akan menjadi tameng bagi kita di neraka Ustaz. Mendidiknya, berbuat baik sama dia, mengawinkannya nanti ketika sampai umurnya, itu akan jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Nah, di sini orang tua nggak paham bahwa saya tugas dia, oke, dia nyekolahkan anaknya agar anaknya jadi apa? Jadi pegawai, jadi pekerja, atau jadi hamba yang soleh. Di sini kadang-kala bukan kepingin anaknya jadi wanita soleha. Dia ingin anaknya sebagai pekerja. Ketika jadi istri, padahal dengan menikahkan putrinya, selesai tugas orang tua. Selesai nak, sudah nak ya, bapak sudah menikahkan engkau, bapak berharap ini suami yang baik, nak, lanjutkan kehidupanmu bersama suamimu. Ini enggak, sudah menikah, orang tua masih intervensi sama anaknya. Yang menyebabkan dia menderita orang tuanya. Maka tugas anak gimana? Terhadap orang tua yang tadi anaknya disekolahkan sampai tinggi, tahu-tahu jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bukan mudarrisah. Ibu itu bukan guru. Ingat, ibu itu bukan guru, tapi madrasah, sekolahan. Jadi plus gurunya, kepala sekolahnya apa, itu ibu. Ini yang kadang-kadang orang tua berpikir, oh cuma jadi ibu rumah tangga, cuma jadi, loh aneh kita di sekolahan. Pikirin, orang itu lihat cuma jadi istri. Maka ini mungkin yang perlu difahamkan kepada orang tua. Kita duduk ngobrol sama orang tua, alhamdulillah sampaikan terima kasih sama orang tua. Orang tua sudah menyelesaikan tugasnya. Memang ada orang tua yang berharap balas budi dari anaknya. Nah, kalau engkau kerja kan engkau bisa bantu bapak, tapi kalau engkau jadi istri kayak gitu gimana engkau mau bantu orang tua? Ada kekhawatiran nanti, nah kalau engkau nanti diceraikan sama suamimu, gimana? Kekhawatiran yang seharusnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugas anak adalah berterima kasih kepada orang tuanya dan sampaikan ilmu yang aku pelajari Pak bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Aku akan gunakan untuk bangun sekolahan di rumah. Aku akan didik anak-anakku dengan benar. Dan setiap uang yang Bapak keluarkan untuk mendidikku, insya Allah tidak tercatat dalam catatan kebaikan Bapak. Asalkan Bapak ikhlas. Artinya dimotivasi Bapak itu supaya dia tidak merasa sia-sia kan. Enggak ada yang sia-sia. Cuma memang harus niatnya lillahi ta'ala. Makanya orang tua itu kalau punya anak perempuan beda sama anak laki. Anak perempuan itu dikenak no, mau sekolah no, tahu-tahu dikek no wong, tafadhol. Mudik, ayo mudik oleh bapak. Afwan pak, melok bojo pak. Loh, kok sekarang kok durhaka sama bapak? Loh, bapak sing ngawin no aku ya. Iki bojoku kok ngene pak. Jadi artinya bagaimana seorang anak membesarkan hati orang tuanya, menyampaikan bahwa saya nggak ada yang sia-sia. Karena orang tua berpikir sia-sia. Enggak pak, bapak dapat surga insya Allah dari sisi Allah. Kalau sekedar uang yang anda dapat dari gaji anda berapa sih? Nggak ada apa-apanya dengan surga yang akan didapatkan. Insya Allah yang bapak lakukan terhadap anak akan menyelamatkan bapak dari api neraka. Lewat sirot, nggak kena api neraka bapak. Anak-anaknya akan melindungi bapak. Mana yang lebih utama? Anaknya bekerja tapi durhaka sama suaminya nantinya umpamanya, atau anaknya tidak bekerja, dia melayani suaminya dan menjadi ibu rumah tangga, bapaknya selamat dari api neraka. Itu yang perlu disampaikan kepada orang tua, dengan harapan orang tua akhirnya bisa menerima kenyataan itu gitu. Dan seorang suami, nih para suami, kalau istrimu, jadi suami ini ketika menikah dengan wanita memang harus siap dengan konsekuensi. Kalau menikahi anaknya orang kaya, ayu, konsekuensinya apa? Siapkan pembantu.
perawatan, skincare. Nggak bisa bedak 7.000 nggak bisa. FIFA nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Udah nggak bisa FIFA. Ya Ustaz. Allah, Ana masih ingat dulu kalau disuruh ibu Ana beli bedak di warung itu namanya bedak Mars. Tahu? Ya Mars, Ustaz. Masih ada itu? Masih. Wes bedak itu cukup. Sekarang nggak cocok ini kata dia. Yang salah siapa? Suaminya. Salah siapa? Kau pilih anaknya orang kaya. Harus siap dengan konsekuensinya. Tadi ketika dia memilih anak seorang yang dulunya kuliah tinggi ya, yang dia seharusnya menjadi profesi, kemudian engkau jadikan dia seorang ibu di rumahmu, istri buat dirimu, maka kalau engkau punya kelebihan rezeki, bagilah sama istrimu agar dia bisa berbagi sama orang tuanya. Itu mungkin yang perlu dilakukan para suami. Bagaimana kalau dapat suami yang pelit? Apa yang harus dilakukan, Ibu? Ya. Losat, ya itu. Lihatlah kepada kelebihan suami. Kalau enggak nelongsor itu. Barakallahu fiik. Nah, Baik, jazakallah.